Pemirsa, kita akan beralih ke informasi lain. Penjualan bayi oleh jaringan internasional kembali terungkap. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menyelidiki kasus penjualan orang yang melibatkan 12 tersangka dan menyelamatkan 6 bayi. Subdit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar membongkar jaringan internasional penjualan bayi yang bermarkas di Pontianak, Kalimantan Barat. 12 orang pelaku ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di Pontianak dan Tangerang saat akan mengirimkan 6 bayi ke Singapura. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Romawan, para pelaku terbagi dalam beberapa peran, mulai dari perekrut, penjaga, hingga penjual. 6 bayi yang diselamatkan masih berusia di bawah 1 tahun dan saat ini telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jumlah tersangkanya cukup banyak, yaitu 12 tersangka. Dan kita pada malam hari ini juga telah mendapatkan informasi dari Direskrim bahwa kita telah mengamankan 6 korban balita, yang 5 ini kita datangkan dari Pontianak. Penyidik juga mengungkap dari hasil pemeriksaan sementara, para tersangka telah menjual sedikitnya 24 bayi ke Singapura. Direktur Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menyatakan kasus ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan penculikan anaknya. Penyidik saat ini telah mendalami kasus penjualan orang ini dan berkoordinasi dengan Interpol untuk menelusuri jejak 24 bayi yang telah dikirim ke luar negeri. Kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat. Kasus ini berawal dari laporan salah satu orang tua di mana ada penculikan anak, kemudian kita kembangkan dari keterangan tersangka yang ada di Jawa Barat sudah 24 bayi. Saat ini ke-12 pelaku masih menjalani pemeriksaan di Subdit PPA Polda Jabar, sementara 6 bayi korban penjualan orang masih dalam pengawasan medis dan dinas terkait. Penyidik Polda Jabar terus mendalami jaringan perdagangan orang yang memanfaatkan bayi sebagai komoditas internasional. Koordinasi dengan pihak Interpol juga dilakukan untuk melacak bayi-bayi yang telah dijual ke luar negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Pemirsa, kita akan mendalami lebih lanjut kasus penjualan bayi yang melibatkan jaringan internasional yang baru-baru ini diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Sebanyak 12 orang pelaku berhasil ditangkap dan 6 bayi berhasil diselamatkan saat akan dikirim ke Singapura. Untuk membahas lebih lanjut, sudah bersama kita Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Polisi Surawan. Selamat sore, Pak Surawan. Selamat sore, Mbak. Oke, Pak Surawan, jadi bagaimana awal penemuan atas kasus ini? Ya, awal terungkapnya kasus ini berawal dari laporan salah satu orang tua bayi di mana adanya penculikan, sehingga dari laporan ini kemudian kita kembangkan dan kita mendapatkan pertama satu orang pelaku. Dari satu orang pelaku ini keterangan dia memang selama ini dia sering membeli bayi-bayi yang baru lahir, kemudian ada sekitar 24 bayi yang dia sudah pernah beli, kemudian bayi-bayi dirawat, kemudian dikirim ke Jakarta, selanjutnya dikirim ke Pontianak untuk dilengkapi dokumen-dokumennya, kependudukan maupun keimigrasian, selanjutnya bayi-bayi ini dikirim ke Singapura. Baik, Pak Surawan, saat ini bayi yang diselamatkan ada berapa banyak? Untuk yang diselamatkan itu dari Pontianak yang siap dikirim ke Singapura ada 5 bayi yang sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Kemudian 1 orang lagi kita amankan dari orang tua adopsi yang ada di Tangerang. Oke. Ke luar negeri, yang ada diadopsi di wilayah Jakarta, Tangerang, kemudian ada sebagian besar dikirim ke luar negeri. Iya, Pak Surawan, selain dari 6 bayi, apakah dari pengembangan ada korban lain yang dilibatkan dalam kasus ini? Ya, jadi keterangan sementara para pelaku yang ada di Pontianak, mereka sudah mengirim ke Singapura itu lebih dari 15 kali pengiriman bayi, sehingga ini masih kita dalami, Mbak, dari
kita harus melakukan penyitaan sejumlah dokumen yang ada di tersangka, kemudian juga kita koordinasi dengan imigrasi terkait dengan lalu lintas atau perlintasan yang diduga merupakan jaringan atau orang-orang yang mengirim bayi ke luar negeri. Itu yang harus kita dalami dulu. Oke, baik Pak. Tapi kira-kira undang-undang apa yang nanti akan dikenakan, Pak? Yang jelas untuk TPPO mereka terlibat di pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 itu kita tetapkan pada mereka. Namun kita masih mendalami, nanti tergantung dari peran mereka masing-masing, karena ada juga yang memang perannya itu sebagai perekrut, kemudian perawat bayi ini, kemudian penampung, sampai dengan orang yang menyiapkan dokumen dan mengirimkan ke luar negeri. Iya, Pak Surawan, bagaimana cara para tersangka mendapatkan bayi untuk dijual? Apakah mereka mendekatkan diri kepada para perempuan yang mungkin akan memberikan bayinya ke panti asuhan, atau seperti apa Pak pendekatan awalnya? Ya, pendekatan awalnya dari keterangan satu korban ini memang mereka mendekat ke korban sejak bayi yang melahirkan. Kemudian ketika bayi ini akan lahir, diberikan biaya untuk persalinan, kemudian diberikan uang kompensasi kepada orang tuanya, selanjutnya bayi ini dibawa oleh para sindikat. Oke, baik Pak Surawan. Sekarang nasib para bayi ini seperti apa, Pak? Ya, sementara mereka tadi malam kita sudah lakukan cek kesehatan. Saat ini mereka di panti asuhan bayi sehat yang ada di Bandung. Oke, untuk dari jaringan internasional sejauh ini sudah terdeteksi dari negara-negara mana saja nih Pak Surawan? Untuk sementara pelakunya masih dalam lingkup pelaku-pelaku yang dari Indonesia, dan kemungkinan ke depan masih ada penambahan tersangka-tersangka baru lagi. Baik, Pak Surawan, ini kan internasional. Bagaimana koordinasi dari Polda Jawa Barat untuk mengungkap? Karena ini kan tidak hanya Indonesia saja, ada ke Singapura dan mungkin ada beberapa potensi negara lainnya. Ya, untuk mengungkap jaringan secara lebih luas lagi, kita tentu harus koordinasi dengan Hubinter, karena nanti untuk hubungan internasional dan sebagainya nanti kita akan melalui Hubinter atau NCB Interpol. Oke, untuk lokasi penangkapan kemarin dilakukan di mana saja Pak Surawan? Untuk lokasi penangkapan kita lakukan 3 orang di Bandung, 1 orang di Jakarta, dan 8 orang di Pontianak. Ya, Pak Surawan, kami penasaran Pak. Anak-anak bayi yang dibawa ini memang rata-rata dari keluarga yang kurang mampu atau seperti apa Pak? Dari 1 orang yang memang sudah jelas orang tuanya, mereka dari latar belakang yang sama. Kita belum menelusuri terkait dengan orang tua yang lain, motivasi apa mereka sehingga mereka tega menjual bayi-bayi mereka. Oke, baik, kita akan nantikan untuk update selanjutnya Pak Surawan. Semoga pelaku ini dihukum seberat-beratnya dan dapat keadilan untuk para korban. Terima kasih Kombes Pol Surawan selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas Pak Surawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.